sabar dan syukur. Dalam pandangan hukum hakikat, sabar itu nggak ada batas, Pak. Kalau pandangan hakikat ruhaniyah tidak ada batas. Artinya bagaimana kita betul-betul duduk di tengah-tengah sabar, sebab innallaha ma'as-sabirin. Hanya satu, segala apapun yang Allah hadapkan terhadap kita, apapun tanpa kecuali, baik dari istri, suami, anak, harta benda, teman lain, enak gak enak, tolong hati ini harus memandang Allahnya. Kita tidak akan pernah bisa memandang Allahnya yang berperan jikalau tidak ikhlas. Kita tidak akan sabar jikalau tidak ikhlas. Apa ikhlas? Hati kita merasa semua itu Allah. Alias hati kita tidak merasa kalau kita makhluk yang melakukan. Enak gak enak, takdir basti dan qadhi, baik ditimbulkan dari anak, istri, orang lain dan sebagainya, itu makhluk yang dijadikan Allah sebagai alat untuk menguji kita. I'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, ujian. Berhubung kita tidak mengerti tentang ilmu hakikat yang mboten saged, tidak bisa kita sabar. Pasti kalau enak senang, kalau susah kita gelisah. Intinya manapun siapapun kita manusia nggak ingin menjadi orang yang gagal, menjadi orang yang miskin, nggak ingin menjadi orang yang mohon maaf gak enak, tentunya minta enak-enak semua. Itulah sifat manusia. Jikalau sifat manusia seperti ini tidak lekas dibenahi, maka jawabannya ada di pertanyaan kedua, ulaika kal an'am balhum adhal. Sifat karakternya itu seperti hewan. Jadi ketika jenengan khalwat kok ditemukan seperti itu, berarti banyak manusia itu berkarakter, bertobiat, bersifat seperti hewan. Apa sifatnya? Gak pernah sholat. Pernah hewan sholat? Bahasa syariat, bahasa hakikat. Gak pernah kita itu, Pak, waktu ibadah yang kita lakukan, gak pernah kita itu dalam hati itu merasa Allah dekat. Gak pernah kita itu merasa semua itu sumbernya dari Allah. Justru dalam hati kita yang muncul, kita yang merasa yang bisa melakukan. Itulah, Pak. Kartum la azidannakum. Apabila kau mau betul-betul mensyukuri atas nikmatku, la azidannakum, aku akan tambah. Artinya Bapak Ibu, syukur bagaimana tak? Kita mengucapkan terima kasih, alhamdulillah terhadap yang memberi. Otomatis kita harus ketemu yang memberi. Itulah syukur. Kalau kita hanya berucap saja, tidak bertemu terhadap yang memberi, itu syukur secara syar'i, lesan aja kita, tapi hati kita belum bersyukur. Jelas nggih? Nggih.